Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kepala KPPN Sidoarjo, Bapak Haji Didi Prihadi Wibowo MSE beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga pada sore hari ini kita bisa berusaha menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peran dan tugas yang kita emban di masing-masing lini kesempatan. Karena itulah syukur ini senantiasa kita ungkapkan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, dalam bentuk perbuatan dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga mudah-mudahan dimanapun kita berada kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita niatkan ini adalah majelis taklim. Majelis taklim itu adalah majelis yang di situ kata Rasulullah termasuk Riyadul Jannah, taman surga. Maka ketika menemukan majelis seperti ini, fanta'un, merumputlah. Apa artinya? Ambillah sebanyak-banyaknya. Kita juga niatkan bahwa majelis ini adalah majelis zikir, karena Allah memiliki malaikat yang tugasnya keliling dunia ini untuk mencari majelis zikir. Dan saat malaikat sudah ketemu majelis zikir itu, malaikat akan ada berada di samping kita, saking padatnya sampai sayapnya itu memenuhi ruangan kita sampai ke langit. Begitu kita sudah selesai, malaikat pun akan meninggalkan majelis ini dan kemudian dipanggil sama Allah. Yang intinya Allah menanyakan kesaksian malaikat-malaikat itu, dan kemudian jikalau kemudian malaikat itu bersaksi bahwa saat ini kita sedang bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, mengagungkan Allah, dan kemudian nanti kita berdoa, tentu doa kita adalah selamat dunia akhirat, selamat dari ancaman api neraka, dan diberi nikmat surga, baik surga yang ada di dunia maupun surga yang ada di akhirat. Maka jikalau itu yang menjadi munajat inti kita, maka jawaban Allah, aku ampuni dosa mereka semua. Termasuk yang tidak mengikuti tapi ngamping-ngamping di lawang begitu, di pintu begitu, itu juga diampuni. Maka hari ini saya dari surat itu saya lihat dikasih judul tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Sekali lagi, judulnya adalah pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ikhlas itu kalau kemudian kita lihat ini, ikhlas berangkat dari ayat ini, landasan dalilnya Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adzan. Wallahu ghaniyyun halim. Ayat ini adalah hubungannya dengan orang bersedekah. Karena bersedekah itu seperti menabur benih. Jika kemudian di situ ada keikhlasan, maka benih itu akan ditumbuhkan oleh Allah seperti menabur padi. Satu benih itu kemudian tumbuh menjadi pohonnya padi. Pohon padi ini ada 7 tangkai.
7 tangkai ini kemudian setiap tangkainya ada 100 biji. Sehingga lipatan Allah bagi orang yang ikhlas maka akan dilipat gandakan dari 1 biji menjadi 700 biji. Ini adalah KPPN, Kantor Perbendaharaan Negara, yang seluruh gaji pegawai negeri ASN yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ini adalah pintunya di sini. Jikalau KPPN tidak meng-ACC, maka anak istri dari pegawai negeri yang ada di wilayah Sidoarjo ini akan kelaparan. Sekali lagi akan kelaparan. Maka jika tugas sebagai pegawai di KPPN ini adalah niat ibadah karena Allah, maka kemudian uang yang panjenengan keluarkan lewat kantor ini yang kemudian menjadi belanja buat anak-anak para pegawai, sehingga tumbuh kulit, tulang dan daging, mereka semakin bersemangat untuk ibadah, maka panjenengan akan dapat jariah dari apa yang mereka makan. Maka panjenengan akan dapat pahala dari apa yang mereka lakukan dari ibadah, dari hasil itu. Maka kata kuncinya hanya satu, ikhlas. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, maka qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan penuh dengan maaf, tidak memandang orang lain ketika berbuat salah itu kemudian dicari-cari kesalahan, tapi selalu memaafkan. Misalkan ada usulan begini, loh ini kok salah begini, kemudian dengan penuh pemaafan akan menunjukkan sampai ini sebetulnya kesalahannya di sini nih. Kalau ini saya cairkan, tentu nanti akan ada pelanggaran struktural, ada maladministrasi yang kemudian bukan saja sampean yang kena ketika ada pemeriksaan, tapi kami juga akan kena. Tapi prosedurnya seperti ini, contohnya seperti ini. Sehingga kata ma'rufun itu adalah memberi petunjuk dengan penuh welas asih. Maka tentu orang-orang yang datang ke kantor ini akan datang bahwa ini adalah saudaranya semua. Kemudian menerima dengan tugas yang penuh dengan bersahaja, hati yang lapang. Maka kemudian akan melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan prosedur yang ada. Itulah adalah makna maghfiratun. Dan kalaupun toh bisa kita hanya ucapan yang baik, ucapan yang penuh dengan kesantunan, yang lemah lembut, yang ketika orang datang ke kantor ini salah tapi kemudian dibetulkan, tidak mencari-cari kesalahannya, itu akan khairun, lebih baik min shadaqatin, dari sedekah yatsbauha ada sing diundat-undat. Misalkan contohnya, lah iya sampean wingi iku lho ya wis tak bantu koyok ngene. Ngono iku gak ana nyiprate belas sama niku. Mbah roti sak cuwil mbah pira sing enak kono sing soro kene. Gak udan belas, gak netes belas. Itu namanya undat-undat. Kalau sampai undat-undat itu ndadekno gelo, itu lebih baik dengan ucapan yang baik, penuh dengan maaf, itu lebih bagus daripada 1 juta uang yang diberikan atau segepok uang yang diberikan tapi kemudian menimbulkan sakit hati. Dan kenapa antara satu dengan yang lain? Karena memang satu dengan yang lain ada hubungan timbal balik yang saling berinteraksi kan. Yang sama satu dengan yang lain adalah saling memberi manfaat. Karena bagaimanapun juga manusia diturunkan ke bumi ini kan bukan semata-mata Allah menghukum Nabi Adam, bukan. Tapi Allah sudah memberikan skenario sebetulnya. Allah sudah punya grand design bahwa Allah itu menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di sini. Cuma prosesnya Allah menciptakan di surga, karena kemudian di surga itu digoda oleh setan, maka kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kalau Nabi Adam diturunkan ke bumi itu bukan berarti Nabi Adam turun ke bumi itu membawa dosa. Tapi Nabi Adam diturunkan ke bumi itu supaya bisa membedakan. Saat di surga seperti ini, saat di bumi seperti ini. Kalau di surga mau minta apa, sudah ada semua. Tapi kalau kemudian di bumi, kalau ingin makan nasi, ya harus bercocok tanam dulu.
Harus nanam padi dulu. Setelah nanam padi harus nunggu sampai tumbuh. Setelah tumbuh nunggu berbuah. Setelah berbuah tidak langsung bisa dimakan seperti Joko Tarub sama Nawang Wulan di apa itu? Ditanak satu tangkai kemudian langsung jadi beras, tapi harus diseleb dulu. Setelah diseleb baru ditanak, baru bisa dimakan. Tapi di surga tidak pakai proses itu, langsung bisa makan. Aku kepengen roti yang enak, tidak usah masak, roti sudah ada di depan. Aku ingin minuman yang segar, di depan sudah ada minuman. Ingin apa sudah cepat, itu di surga. Tapi kalau di bumi ini proses, segala sesuatu adalah butuh proses. Proses itulah yang kemudian hidup dari sederhana, maka akan ada prosedurnya. Lah, prosedur ini adalah bagian dari ujian hidup ini. Lah, inilah yang kemudian ketika dalam prosedur itu ada, maka proses juga Allah juga bikin skenario. Apa skenarionya? Ada makhluk Allah yang sombong, namanya iblis. Ada makhluk Allah yang taatnya minta ampun, namanya malaikat. Ada makhluk yang kemudian dengan piranti seluruh, di malaikat ada, di iblis ada, di setan ada, di hewan ada, itu ada di dalam diri manusia. Jadi manusia ini punya piranti yang kadang kita bisa jadi malaikat, kadang kita bisa jadi jin, kadang kita bisa jadi iblis, bahkan kita kadang jadi hewan. Sebuas-buasnya hewan yang ada di dalam diri manusia itu ada di dalam diri kita. Nah, inilah yang kemudian ada piranti landasan berikutnya ini. Di sini tentang makna ikhlas sekarang. Hubungannya dengan proses tadi. Ini pada surah Al-Hijr dari ayat 32 sampai 43 itu. Yang intinya begini, saat Allah sudah menciptakan Nabi Adam dari saripati tanah, yang kemudian Allah sudah memberikan sosok namanya Nabi Adam, yang kemudian Allah memerintahkan kepada iblis untuk memberikan hormat. Namun iblis membangkang karena dia merasa terhormat, merasa Allah menciptakannya dari api lebih dahulu, lebih tua, lebih hebat, sehingga tidak mengakui bahwa Allah lebih memberikan tempat kepada Adam. Inilah yang kemudian menjadikan Allah murka. Murkanya Allah inilah yang kemudian iblis disuruh untuk keluar dari surga. Saat sebelum turun keluar dari surga, maka iblis minta dua hal. Apa? Qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta, ya Rabb, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Berarti jangan engkau matikan aku dan anak turunku sampai kiamat. Dari sejak dulu diciptakan sampai detik ini tidak ada satupun iblis dan anak turunnya yang mati. Kalau dalam gambaran pewayangan, manusia itu adalah dari Pendowo. Kurawa itu adalah bagian dari golongan bala Kurawanya. Nah, inilah yang kemudian antara kebaikan dan keburukan itu, sebetulnya kebaikan itu jauh lebih sedikit daripada keburukan yang mengepung. Makanya di dalam kitab Talbisul Iblis, iblis itu mengepung dengan berbagai macam godaan rayuan. Dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Depan itu berarti atasan, belakang itu bawahan, samping kanan itu adalah istri, samping kiri itu adalah anak dan lingkungan. Ini akan ngepung untuk menggelincirkan kita semua. Yang tidak bisa hanya arah atas, yaitu kepatuhan kita kepada Allah. Arah bawah adalah kekhuduan, sopan santun kita, bahwa kita ini adalah dalam posisi tidak mulia. Nah, inilah yang kemudian saat minta itu, yang kedua adalah setelah minta itu Allah menjawab, qala fa innaka minal mundzirin, engkau akan ditangguhkan, ila yaumil waqtil maklum, sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian bukan hanya itu, qala rabbi bima aghwaytani, ya Tuhan, karena engkau telah memvonisku menjadi orang yang tersesat,
maka la uzayyinanna lahum, maka izinkanlah aku menjadikan apa yang engkau haramkan menjadi indah, menjadikan apa yang engkau larang menjadi indah bagi Adam dan anak turunnya. Fil ardi, di muka bumi ini, yang tujuan adalah la ughwiyannahum ajmain, akan aku sesatkan, akan aku gelincirkan mereka semuanya. Tapi satu, iblis menjawab, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu yang ikhlas. Berarti orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak akan mampu digoda oleh rayuan apapun bentuknya. Tidak akan mampu digoda oleh iming-iming apapun, baik oleh jin itu sendiri, oleh iblis, atau iblis yang berbentuk manusia. Karena setan yang menggelincirkan, yang membuat kita jauh dari Allah itu ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Dan setelah menjawab itu, maka Allah menjawab, hadza siratun alayya mustaqimun. Inilah orang yang ikhlas, adalah orang yang ada di jalan ini, jalan yang lurus. Makanya mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Orang yang di jalan lurus adalah orang yang istiqomah. Istiqomah dari istaqomah, yastaqimu istiqoman wa istiqomatan. Orang yang lurus, orang yang bersih, bukan istiqomah. ISTKOMAH, istiqomah, bukan itu. Kalau ISTKOMOH itu adalah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Jadi di kantor itu koyok kereng oh, tapi begitu di rumah peple di hadapan istri. Atau yang satunya, istri 3 dikontrakkan rumah. Jadi rumah enggak punya, tapi ngerantap istri. Jadi semuanya dikontrakan rumah semua. Nah, itulah yang kemudian orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang akan Allah selamatkan. Dan orang-orang yang istiqomah adalah dalam hal apapun selalu ikhlas, bekerja ikhlas. Dan ciri orang yang ikhlas itu, saat ada pimpinan atau tidak ada pimpinan, saat ada orang atau tidak ada orang, maka dia akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Istilah Jawanya rame en gawe sepi ing pamrih. Akan menjalankan tugasnya apa ada. Nah, inilah yang kemudian orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan upah. Bukan hanya upah, katakanlah kalau kita sebagai pegawai, bukan hanya dapat gaji dari yang kita terima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, tapi kita akan dapat upah dari nilai manfaat, dari nilai sinergitas dari apa yang kita kerjakan itu. Kalau kita melayani dengan ikhlas terhadap orang sehingga orang itu puas, maka kepuasan itu akan menjadi kebahagiaan dan kelegaan. Kelegaan itu akan menimbulkan doa. Doa inilah yang kemudian akan menjadikan nilai keberkahan. Uang yang kita terima akan berkah, kita berikan kepada istri kita berkah, kita berikan kepada anak berkah, kita makan juga berkah, tidak akan menjadikan penyakit. Kita berikan istri juga, istri tidak pernah nuntut. Dikasih berapa juga alhamdulillah, dikasih banyak alhamdulillah, dikasih tidak banyak juga alhamdulillah, tiba-tiba kurang separuh juga alhamdulillah, tidak sampai diborgol kemudian dibakar gara-gara tukinya tinggal berapa itu moro-moro marah kemudian diborgol dibakar. Tidak seperti itu. Dikasih anak, dikasih berapapun anak juga. Kebetulan ini ada adik-adik di UB ini. Ini satu ketika anak saya kebetulan alhamdulillah kemarin sudah lulus ujian kompetensi dokternya, sudah lulus alhamdulillah. Persiapan untuk sumpah dokter itu waktu ditanya oleh dosennya, kamu
dikasih sangu berapa, kamu dikasih sangu berapa, kamu dikasih sangu berapa. Cerita begitu anak saya. Terus Mbak, cerita gimana? Kira-kira yang paling banyak siapa? Yang paling sedikit siapa? Yang paling sedikit aku, Bi. Masuk yang lainnya di atas 1 juta, Abi cuma ngasih Mbak 1 juta. Itu masih mendingan, nah. Dulu Abi itu cari-cari sendiri. Jadi kalau kemudian urusan nikmat, lihat orang yang di bawah. Unzur ilaman asfala minkum. Orang yang ikhlas itu, unzur ilaman asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah kita. Maka kita akan senantiasa melihat dengan rasa syukur. Tapi ketika kita melihat orang di atas, selalu kurang. Maka terus terang, saya sebagai ASN yang ada di Kementerian Agama, diangkat tahun 2000 sebagai penyuluh agama, kemudian jadi pejabat struktural di provinsi karena ada restrukturisasi birokrasi di tingkat provinsi, tidak ada eselon 4, maka kemudian dihapus eselon 4, saya kembali ke penyuluh lagi. Tapi saya tetap syukur saat saya ditarik ke Kanwil, itu jabatan saya adalah penyuluh ahli madiyah, grade-nya 11 Ibu. Tapi kemudian begitu ada pelimpahan, ini kembali ke penyuluh jadi ahli muda, grade-nya 9 Bu. Sama teman-teman se-Jawa Timur itu ya dibully tipis-tipis begitu. Lah, itu adalah bagian godaan Bu. Bagian daripada godaan itu. Dalam kehidupan manapun itu ada godaan. Maka ada 2 hal yang selalu saya renungkan sebagai zikir kehidupan saya, yang saya lakukan sejak tahun 2001, yaitu muhasabah di lapas. Karena betapa banyak orang yang salah jalan, dari orang yang paling tinggi jabatannya sampai paling rendah jabatannya, karena salah jalan akhirnya jadi santri di pondok pesantren atau basana. Yang kedua di penampungan gelandangan dan pengemis. 2 inilah yang kemudian saya jadikan zikir kehidupan saya dengan harapan apa? Supaya kita mensyukuri nikmat. Jikalau kita dalam hidup ini melihat orang yang di bawah, kita bimbing istri dan anak-anak lihat orang yang di bawah, maka saya sama anak saya yang baru lulus itu gini kan, Mbak, jangan lihat teman-temannya yang kaya-kaya atau yang bergaya-gaya. Tapi lihatlah teman-teman Mbak yang tidak mempunyai kesempatan seperti Mbak, yang sekedar untuk bayar SPP saja itu sudah megap-megap. Karena orang tuanya sebagai buruh, sebagai ini yang tidak punya, lihat itu. Sehingga syukuri apa yang Abi berikan. Apa artinya? Menanamkan, melihat orang yang di bawah itu bukan hanya kita. Kalau sudah demikian, maka energi itu akan mengalir. Sama istri pun begitu. Maka akhirnya apa? Alhamdulillah sampai detik ini, istri saya tidak pernah tanya gaji saya berapa. Saya menikah sudah 25 tahun, tidak pernah tanya gaji saya berapa, dan tidak pernah menuntut minta dikasih belanja berapa. Berapapun yang saya kasihkan, tetap mengatakan alhamdulillah. Makanya sebetulnya ATM itu jangan dibawakan oleh ke istri itu. Bahaya itu. Kalau kemudian ATM dikasihkan ke istri, sementara kita kan tetap manusia, masih hidup itu. Sebagai manusia hidup itu, wong gaji kita, tunjangan kita di situ semua. Lah untuk beli ini, beli itu dari mana? Ya ini golek-golek. Akhirnya golek-golek. Lele ada iman. Kalau tidak ada iman, saya ketemu nih. Jarinmu balik kampung, kiai kampung itu. Boh aspal, boh geragal, pokok kalau diun. Akhirnya kan begitu. Makanya ini memang bagian dari ighwa, penyesatan setan. Dan di surah As-Saff ini dari ayat 69 sampai 84. Ini juga menceritakan begitu.
Yang intinya saat iblis minta kepada Allah untuk apa ditangguhkan, maka lagi-lagi Allah pun menjadikan bahwa setelah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu yang mereka ikhlas, di ayat 83, maka di ayat 84, maka mereka akan bagi mereka yang mengikuti langkah kakimu, maka dia akan memenuhi neraka jahanam yang aku sediakan. Karena memang tugasnya iblis itu adalah bagaimana manusia ini sebanyak-banyaknya masuk neraka. Maka ibarat kita naik bis, kalau ada barang rusak atau hilang, resiko ditanggung penumpang. Kalau penumpang bumi ini, manusia yang ada di muka bumi ini, apakah kemudian nanti masuk surga atau masuk neraka, masing-masing sudah bertanggung jawab pada dirinya, kecuali hanya satu, orang gila. Selama kita masih sehat, akal kita, nalar kita sehat, maka siapapun akan disiksa dari apa yang dilakukan. Kecuali ini sudah ingatannya sudah rusak, jiwanya sudah rusak. Makanya disinilah yang kemudian makna ikhlas sekarang. Ikhlas itu dapat diibaratkan ini. Ini adalah yang atas itu adalah air putih. Air putih kan seperti ini. Kalau panjenengan coba jenengan pegang air putih itu, jenengan minum rasanya kayak apa? Alhamdulillah. Seger kan? Tapi tetap rasa air. Tapi air putih ini kemudian dicampur kopi, jadinya wedang kopi. Airnya hilang. Padahal paling besar itu air loh Bunda. Dicampur susu, yang muncul susunya. Makanya ada guyonan itu, kalau kopi pahit itu kopi lanang, kalau kopi susu kopi perempuan. Karena ada lah, wujud ikhlas itu ketika kita bekerja kemudian diakui oleh orang yang suka cari muka, biarlah Allah yang mencatatnya, karena malaikat raqib yang mencatat kebaikan tidak pernah tidur. Malaikat atid yang mencatat keburukan tidak pernah tidur. Toh nanti al yauma nakhtimu ala afwahihim. Ingat pada satu hari nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, akan kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kedua tangannya berkata kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya menyaksikan bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Berarti CCTV-nya Allah ini langsung dibuka sehingga tidak ada orang yang mungkir. Maka orang yang ikhlas itu akan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaannya itu diakui sehingga yang mendapatkan pujian dari pimpinan dia, sementara ini tetap dianggap jelek. Tapi sekarang alhamdulillah nilai spiritual dari seluruh kantor itu bagus. Terus KPPN ini memprogram tiap bulan ini ada Bingkar Sital, ini adalah dalam rangka meningkatkan nilai spiritual itu. Dulu kalau ada orang jujur itu dianggap musuh. Dulu kalau ada orang tidak bisa diajak kompromi dianggap musuh. Dulu kalau ada orang baik dianggap berbahaya. Dulu. Tapi sekarang orang yang jujur akan cepat kelihatan. Orang yang tidak jujur akan cepat kelihatan, karena sekarang ada reformasi apa itu? Transformasi digital. Di transformasi digital ini semuanya terlacak itu. Betul nggih, Bapak? Transaksi apapun akan terlacak itu. Bahkan kemarin dalam media televisi kemarin ada 1.000 orang dari DPR ini juga terjerat judi online dengan sekian ratus miliar transaksinya. Itu dari mana? Artinya apa? Kalau sudah murni dimanapun akan menggantungkan kepada Allah. Dan kalau sudah murni seperti emas ini, jalan sendiri ya.
jalan sendiri. Ini emas ini ibarat begini. Kalau panjenengan lihat emas kalau sudah murni ini dibakar dengan suhu berapapun warnanya tetap ini. Diolah dalam suhu apapun tetap ini, dicampur dengan apapun tetap ini. Tapi beda kalau emas ini sudah dicampur dengan tembaga, perak, maka ketika dibakar akan hitam. Ketika dikasih air keras akan hancur, tapi emas tidak akan hancur. Apa artinya? Orang yang ikhlas dengan amal, dikotori dengan apapun, itu tetap kelihatan ikhlasnya. Makanya orang ikhlas itu ketika masuk neraka, maka dia tidak akan merasakan panasnya api neraka. Karena amal yang ikhlas itu akan menjadi perisai. Sekali lagi, amal yang ikhlas itu akan menjadi perisai dirinya. Seperti emas ini, ditempa dengan apapun, dibakar dengan apapun, maka warnanya tidak akan berubah. Makanya orang yang ketika menghadap Allah dengan dosa, maka dihisab dulu dengan dosanya itu. Seperti memisahkan emas itu dari partikel lain. Karena partikel seperti tembaga yang dijual di pasar-pasaran itu kalau dibakar kan hitam itu. Karena itu sudah kecampuran tembaga, perak, dan kuningan dan sebagainya yang menyampuri itu. Kita pun demikian, seperti bayi sudah berkembang akan membawa dosa. Dosa inilah yang akan menyebabkan hitamnya dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, dan itulah yang kemudian sudah menjadi catatan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Allah sudah menjadikan manusia ini, sekali lagi, Allah sudah menjadikan manusia ini lahir dalam posisi suci. Tapi kemudian dalam perkembangan datanglah setan. Wa innahum atashum, maka sesungguhnya manusia yang suci itu didatangi oleh setan. Apa tugasnya setan? Fa'adallahum an dinihim, maka setan itu akan menyesatkan mereka dari agamanya, sehingga menyebabkan hurrimat ma halat, akan iming-iming bahwa yang halal itu dikatakan haram, yang haram dikatakan yang halal, sehingga yang dikejar yang haram, yang halal ditinggalkan. Maka inilah yang kemudian menjadi perangkap setan nanti akan mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Dan kalau sudah kena baru namanya getun di belakang. Sekali lagi, menyesal itu tidak akan pernah ada di depan, tapi menyesal itu akan ada di belakang. Kalau namanya menyesal di depan namanya proposal menyesal, tapi tidak ada namanya proposal menyesal. Yang ada adalah penyesalan yang di belakang, sehingga ibarat nasi sudah jadi bubur tidak mungkin jadi beras. Ini sebagai awal untuk memantik dari diskusi pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada Pak siapa? Pak Farhan.